dari daerah dada dan juga daerah perut hingga pinggang kiri, saya temukan luka-luka memar. Luka-luka memar tersebut ada beberapa dan juga lumayan luas. Daerah dada hingga perut dan juga pinggang kiri. Luka memar yang saya temukan itu yang berwarna merah ketemuan. Kemudian pada daerah dada juga saya temukan terdapat luka gores yang berbentuk lengkungan. Terima kasih ya. Sampai dengan sidang saat ini masih bisa memberikan kesaksian keterangan sehingga dalam persidangan ini diharapkan berjalan lancar atas keterangan saksi. Ini pertanyaan saya. Di visum et repertum, apakah saudara saksi bisa menjelaskan pada saat tanggal 2 Agustus 2025 menerima seorang pasien laki-laki atas nama Prada Lucky Sepil Namo, bisa menggambarkan keadaan secara umum. Di sini visum et repertumnya ini ada keadaan umum, yaitu A, B, C, D, E, F sesuai dengan yang keterangan saksi buat dalam visum et repertum. Demikian yang kami tanyakan. Apakah bisa diberikan keterangan saksi? Silakan. Ya, Kondisi umum. Baik, untuk keadaan umum sendiri itu kita nilai dari pasien masuk. Pasien masuk memang dalam kondisi lemas, kemudian pasien berjalan juga waktu masih IGD, sehingga saya itu dibantu oleh temannya untuk dibawa masuk, kemudian dibantu untuk dibaringkan di tempat tidur. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, diantaranya tekanan darah, kemudian laju pernapasan, laju nadinya, kemudian suhu dan juga kecukupan oksigen dalam tubuh pasien. Setelah itu, setelah dilakukan pengukuran tanda-tanda vital, kemudian kita kembali pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dari kepala hingga kaki. Jadi saya langsung simpulkan dari hasil pemeriksaan visum, pemeriksaan yang bermakna yang saya dapatkan itu ialah yang pertama dari daerah dada dan juga daerah perut hingga pinggang kiri, saya temukan luka-luka memar. Luka-luka memar tersebut ada beberapa dan juga lumayan luas. Daerah dada hingga perut dan juga pinggang kiri. Luka memar yang saya temukan itu yang berwarna merah ketemuan. Kemudian pada daerah dada juga saya temukan terdapat luka gores yang berbentuk lengkungan. Pada daerah perut dan pinggang kiri juga terdapat luka gores yang membentuk sebuah bentuk yang seperti garis. Setelah itu, kemudian pada daerah lengan kiri kanan pasien itu terdapat untuk lengan kiri itu yang saya ingat terdapat juga luka lecet. Luka lecetnya itu yang seperti saya terangkan, bagian permukaan luka itu sudah kehitaman dan bagian pinggiran lukanya itu terdapat kemerahan dan juga bengkak. Terdapat juga beberapa luka gores di daerah lengan kiri dan juga lengan kanan. Dari lengan itu saya juga melihat di daerah paha pasien kiri dan kanan. Daerah paha kiri saya temukan juga luka memar berwarna merah agak sedikit kebiruan, dan daerah sekitar luka itu terdapat kemerahan dan juga bengkak. Terdapat juga luka gores dan juga luka lecet di daerah paha kiri dan paha kanan yang permukaan lukanya sudah menghitam, namun di sekeliling luka itu terdapat kemerahan dan juga bengkak. Kemudian pada bagian punggung pasien itu saya temukan banyak luka lecet yang dalam hasil visum saya terangkan hampir di seluruh punggung pasien. Luka lecetnya bentuknya tidak beraturan, kemudian daerah bagian permukaan kulit luka lecet tersebut sudah menghitam, ditambah lagi di bagian sekeliling luka tersebut terdapat kemerahan dan juga terdapat bengkak. Bagian punggung juga saya temukan luka gores yang membentuk garis, dan juga luka-luka tersebut bagian permukaannya juga sudah mengering, namun di pinggiran lukanya juga terdapat bengkak dan juga kemerahan. Luka-luka tersebut untuk luka memar dan juga luka lecet
itu saya simpulkan sebagai sebuah trauma akibat dari trauma tumpul, sedangkan luka gores yang membentuk garis itu merupakan akibat dari trauma tajam. Baik. Di keadaan umum disampaikan di sini saksi mengatakan tingkat kesadaran ini sadar penuh. Apakah itu betul ya, saudara saksi? Siap, pada saat pasien datang ke IGD, pasien masih sadar penuh, ditandai dengan yang pertama pasien masih bisa membuka mata spontan, kemudian saat ditanyakan pasien mampu menjawab dengan jujur, maksud saya pasien masih bisa jawab nyambung dengan pertanyaan saya, kemudian bisa menyebutkan namanya dengan jelas, dan pasien masih bisa saya minta untuk duduk, kemudian mengangkat kaki dan tangan, juga mengikuti perintah dengan jelas. Kemudian denyutnya nadi ini bisa dijelaskan nggak di sini oleh saudara saksi dikatakan 107 kali per menit. Kami ini kan orang awam, jadi secara medis dapat disampaikan nggak keterangan yang dimaksud normalnya itu seperti apa gitu, saudara saksi? Ya baik, untuk pemeriksaan denyut nadi itu kita hitung laju denyut nadi pada pasien selama 1 menit. Jadi pada pasien itu kita punya alat yang namanya spirometer, itu kita bisa mengukur kecukupan saturasi oksigen dan juga nadi pasien selama 1 menit. Atau kita juga bisa melakukan pengukuran manual, kita pegang di bagian nadi di bagian tangan, itu di bagian arteri namanya, kita pegang di situ lalu kita rasakan denyutannya, kemudian kita hitung selama 1 menit. Normal rata-rata pada pasien dewasa denyutan laju nadinya itu berkisar di antara 60 sampai 100 kali per menit. Untuk tekanan darahnya sendiri, saksi mengatakan di sini 141 per 72 mm air. Bisa dijelaskan apakah menurut saksi ini batas normalnya bagaimana? Untuk tekanan darah sendiri, batas normalnya itu bisa berkisar untuk tekanan darah itu ada 2, ada sistolik dan diastolik. Jadi bagian atas dari misalnya 142 per 70, yang sistolik itu yang 142, yang 70 itu diastoliknya. Untuk yang di atasnya itu berkisar 90 sampai 100 hingga 120, yang normalnya. Untuk di bagian bawah diastoliknya itu bisa 70 sampai 80 sampai 90 juga masih dikatakan normal. Jadi menurut saksi ini yang tertera di sini 141 per 72 mm air itu bagaimana keadaannya pada saat itu? Itu dikatakan tensinya tinggi untuk rata-rata pasien dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan tekanan darah pasien tinggi. Untuk pasien Luki sendiri, saya simpulkan tekanan darahnya bisa tinggi, itu dikarenakan terdapat nyeri yang diderita oleh pasien, dan juga ada peningkatan suhu tubuh. Baik, untuk pernapasan di sini saudara saksi menjelaskan 20 kali per menit. Yang normalnya bagaimana itu saudara saksi? Coba bisa dijelaskan secara medis. Baik, untuk rata-rata laju pernapasan pada pasien dewasa itu berkisar di antara 16 sampai 20, bahkan ada yang 22 kali per menit. Kondisinya pada saat itu pernapasannya bagaimana? Menurut saksi di sini kan 22 kali per menit. 22 kali per menit itu masih dikatakan normal untuk pasien dewasa. Kemudian saya juga konfirmasi lewat anamnesa yang saya tanyakan kepada pasien, apakah pasien sesak napas atau tidak. Nah, pada saat itu pasien tidak mengeluhkan sesak napas. Terima kasih ya atas keterangan saksi 8. Kami sekarang menuju keterangan saksi 9. Saksi 9, Dr. Gede Restu Marta.
Bagaimana keadaannya, sehat saksi? Sehat, Bapak. Baik, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang kami mau tanyakan karena ini istilah atau bahasa medis. Jadi pada umumnya orang medis khususnya dokter lah yang tahu ya. Kami mau menanyakan di sini ada beberapa hal. Misalnya ini adapun diagnosa ya penyebab kematian. Misalnya yang dimaksud dengan selulitis multiple regiotoraks itu yang dimaksud itu apa artinya? Saudara saksi bisa dijelaskan? Baik Bapak, saya coba menjelaskan dalam bahasa awam. Selulitis itu dari sisi medis itu artinya ada peradangan artinya peradangan di daerah tubuh tersebut. Istilahnya selulitis. Jadi kalau di almarhum sendiri yang selulitis itu peradangan di bawah kulit yang dialami oleh pasien multiple artinya banyak, regionya itu artinya daerahnya. Jadi almarhum sendiri mengalami peradangan kulit yang meluas, di beberapa tempat, yang termasuk diantaranya adalah di daerah dada, lengan kanan kiri, dan juga paha kanan kiri. Oke, terima kasih. Kemudian kami lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ada di sini dituliskan ekstremis superior posterior itu. Bisa dijelaskan kepada kami? Itu artinya lengan atas kanan kiri, lengan bawah kanan kiri. Tangan kanan kiri, paha kanan kiri. Apa yang ditemukan Itu dengan lengan tersebut? Itu selulitisnya Bapak. Jadi dia satu kalimat dia, selulitis multiple regiotora abdomen ekstremitas superior inferior, artinya ada peradangan kulit yang meluas di beberapa tempat, yaitu di daerah dada, di daerah tangan kanan kiri dan juga paha kanan kiri. Oke, kemudian satu lagi hipkalbumemia. Bisa dijelaskan saudara saksi? Hipoalbuminemia. Hipo itu dari segi medis artinya rendah, albumin itu ya kadar. Albumin itu salah satu zat salah satu komponen yang berada di dalam tubuh. Jadi hipoalbumin itu kadar albumin di dalam darah pasien itu mengalami pengurangan, di mana kadar albumin itu kita bisa lihat dari pemeriksaan darah yang rutin kita lakukan di rumah sakit. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup sebentar yang mulia.